Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Riza Nursyah dari Teknik Informatika kelas B, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Baik, teman-teman, di sini saya akan presentasi ya. Baik, langsung mulai aja ke yang pertama. Untuk yang pertama ada penjelasan mengenai kegunaan bus dalam sistem komputer. Di arsitektur komputer, sebuah bus merupakan subsistem yang transfer data atau listrik antar komponen komputer di dalam sebuah komputer atau antar komputer, nggak kayak hubungan titik ke titik. Jadi sebuah bus secara logika dapat menghubungkan beberapa alat dalam satu set kabel yang sama. Setiap bus mendefinisikan set konektornya ke alat colok fisik, kartu, atau kabel bersamaan. Sebuah bus merupakan sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan bisa dibuat antara dua elemen atau lebih gitu. Data atau program yang tersimpan di memori bisa diakses, bisa dieksekusi juga sama CPU lewat perantara sistem bus. Baik, di sini ada perbedaan, ada jenis-jenis memori internal dan eksternal ya. Buat yang pertama ada memori internal, ada ROM, CMOS, RAM, DRAM, SDRAM, dan cache. Buat memori internal eksternalnya ada hard disk, floppy disk, flash disk, sama compact disk. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai hierarki memori. Hierarki memori ini sebuah konsep penting buat CPU biar bisa melakukan manipulasi data gitu. Digunain sama CPU buat memori yang diakses secara berulang kali daripada mengambil dari memori utama setiap kali. Memori yang disimpan di cache ini bisa buat akses yang lebih cepat. Nih, ini gambar dari hierarki memori. Selanjutnya ada perbedaan RAM dan ROM. Nah, di sini ada RAM yang terlebih dahulu. Nah, kalau buat RAM, data yang disimpan dapat diubah dan diambil lebih cepat dari ROM. Data yang disimpan bisa gampang diakses, lebih mahal ya tentunya dari ROM. Memori sementara komputer. Nah, buat ROM sendiri kebalikannya. ROM ini cuma bisa baca data, nggak bisa diubah lagi. Kalau ROM lebih lambat ya dari RAM. Data yang disimpan juga gak mudah diaksesnya, lebih murah dari RAM. Memori permanen komputer ya kalau si ROM ini. Yang ke slide selanjutnya ada penjelasan mengenai memori volatil dan non volatil. Volatil dan non volatil ini merupakan kategori dalam memori komputer ya guys. Baik, memori volatil ini merupakan memori yang datanya dapat ditulis atau dihapus, dan data ini bakalan hilang kalau gak dapat daya gitu, gak dapat listrik. Contohnya memori volatil RAM kayak gitu, bukan hilang ya. Memori non volatil merupakan memori yang datanya dapat ditulis serta dihapus, tetapi si data ini tetap ada walaupun kondisi off, serta gak butuh listrik gitu ya. Contohnya kayak DRAM, dynamic RAM. Baik, yang selanjutnya ada penjelasan mengenai memori erasable dan non erasable. Memori erasable merupakan EPROM atau erasable programmable read only memory. Merupakan jenis memori chip yang menyimpan data ketika daya dimatikan. Nah, kayak yang tadi memori non volatil. Contohnya tuh kayak EPROM dan flash memory. Ada juga non erasable. Datanya gak bisa lagi dihapus. Media ini sekali pakai ya. Salah isi data berarti harus dibuang, ganti media yang baru. Contohnya ROM sama PROM. Baik, ke penjelasan yang selanjutnya. Di sini ada penjelasan dan contoh bentuk fisik dari EPROM, flash memory, SRAM, dan DRAM. Nah, buat yang pertama ada EPROM. EPROM merupakan singkatan dari yang tadi ya, udah dijelasin, erasable, programmable, read only memory.
yang merupakan memori chip buat nyimpen data pada saat listrik dalam kondisi mati gitu. Jadi data yang ada di si EEPROM ini nggak bakalan hilang meskipun pada waktu itu komputer dalam kondisi mati. Dan kata lain, si EEPROM ini nggak butuh daya listrik buat mempertahankan memorinya sehingga informasi atau data yang ada di dalamnya tetap aman. Oke, yang selanjutnya ada EEPROM atau singkatan dari Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, merupakan sebuah jenis chip memori semikonduktor yang bersifat non-volatil atau jenis memori yang datanya bisa ditulis ataupun dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun kondisi off serta tidak memerlukan listrik ya. Berarti ini termasuk memori non-volatil, teman-teman. EEPROM juga digunakan di komputer dan peralatan elektronik lainnya buat nyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut. Nah, ini gambarnya ya, bentuk fisiknya kayak gini. Yang selanjutnya ada flash memory. Nah, ini bentuk fisiknya nih. Ya. Flash memory ini sejenis EEPROM yang tadi, yang mengizinkan banyak lokasi memori buat dihapus atau ditulis dalam satu operasi pemrograman secara langsung, berarti ya, barengan. Secara umum, flash memory merupakan sebuah perangkat penyimpanan data yang bisa dipakai buat melakukan transfer data antara komputer satu dan komputer lainnya. Ke penjelasan selanjutnya ada SRAM, Static Random Access Memory, merupakan memori akses acak statik adalah jenis memori semikonduktor. Kata statik menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan. Tidak seperti RAM dinamik yang membutuhkan untuk disegarkan secara periodik. Hal ini dikarenakan RAM didesain menggunakan transistor tanpa kapasitor. Nah, ini bentuk fisiknya, teman-teman. Lanjut ada DRAM, Dynamic Random Access Memory, merupakan memori akses acak dinamis, merupakan jenis random access memory atau RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Karena kapasitornya selalu bocor, informasi yang tersimpan akhirnya akan hilang kecuali kapasitor itu disegarkan secara bertahap ya, berkala. Ini contoh bentuk fisiknya. Jadi si SRAM dan si DRAM ini butuh listrik ya buat ada isinya gitu, nggak kayak EEPROM, flash memory dan lain-lain nggak butuh listrik. Selanjutnya ada cache memory ya, teman-teman. Cache memory ini sejenis memori komputer yang ukurannya kecil yang nyediain akses data berkecepatan tinggi ke prosesor. Cache memory menyimpan program, aplikasi, dan data komputer yang sering digunakan. Inilah yang membuat pengambilan data melalui cache menjadi lebih mudah dan efisien. Memory cache adalah memori tercepat di komputer. Umumnya cache memory terintegrasi ke motherboard dan langsung tertanam dalam prosesor atau RAM. Cache memory ini juga bertindak sebagai perantara antara RAM dan CPU. Gitu. Selanjutnya ada BIOS. BIOS singkatan dari Basic Input Output System, merupakan sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Program ini memiliki peran sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer, sehingga bisa dibilang si BIOS ini merupakan program dasar yang terdapat pada sistem komputer. BIOS sendiri memiliki peran yang cukup penting pada sistem komputer. Tanpa adanya sistem BIOS, komputer tidak akan dapat beroperasi secara normal dan bahkan tidak dapat hidup sama sekali. Nah, di sini ada proses membaca dan menulis ke memori. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu.
Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya akan diuraikan atau di-encode oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Nah, informasi yang disimpan dalam satu sel itulah yang disebut sebagai byte. Memori bisa ditulis dan dihapus berulang sekali sesuai dengan penggunaannya. Setiap alamat dari lokasi memori dituliskan dalam bilangan heksadesimal. Lalu si CPU akan melacak lokasi tersebut terus membaca dan menulis data. Adapun transistor dan kapasitor di dalam chip memori diatur dalam bentuk baris dan juga kolom. Memori internal komputer yang paling umum adalah RAM, yang bisa menyimpan data sementara secara optimal dikarenakan dapat mengambil dan menyimpan data dengan lebih cepat. Menyimpan data sementara pada memori internal membutuhkan aliran listrik, artinya komputer harus menyala. Ketika komputer mati, maka data pun menghilang. Apa yang terjadi saat komputer dihidupkan? Nah, saat komputer dinyalakan, beban BIOS yang tadi dari ROM dan controller memori mengecek semua alamat memori guna memastikan tidak ada error di dalamnya. Pada proses ini, BIOS akan menyediakan informasi dasar mengenai perangkat penyimpanan, susunan boot, dan juga komponen lainnya. Kemudian sistem operasi akan dimuat dari hard drive ke sistem RAM sehingga memungkinkan CPU untuk mempunyai akses langsung ke sistem operasi. Jadi setiap aplikasi yang dijalankan pada komputer akan dimuat ke dalam RAM. Dengan adanya memori komputer, maka data proses transfer data akan menjadi lebih cepat. Mungkin segitu yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman paham ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.